Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 11 November 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami, karena Engkau menjaga kami dengan mengutus malaikat-malaikat-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Noven Tambalean. Kepada Ibu Noven, kami persilahkan. Baik, selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini, 11 November 2022, diambil dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, dengan judul Dia Mengutus Malaikat Penjaga. Ayat inti, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mazmur 91 ayat 11. Surga dibawa lebih dekat ke dunia ini oleh tangga mistik yang dasarnya ditanamkan dengan teguh di atas dunia, sementara puncaknya mencapai ke tahta ilahi. Malaikat-malaikat selalu naik dan turun tangga yang gemerlapan ini, membawa doa-doa orang yang berkekurangan dan yang susah kepada Bapa di atas, dan membawa berkat serta pengharapan, keberanian, dan pertolongan kepada anak-anak manusia. Malaikat-malaikat terang ini menciptakan suasana sorga ke atas jiwa, mengangkat kita terhadap yang tidak kelihatan dan kekal. Kita tidak dapat melihat wajah mereka dalam pemandangan kita yang biasa. Hanya oleh khayal rohani kita dapat melihat perkara-perkara surga. Telinga rohani saja yang dapat mendengar keselarasan suara surga. Berkali-kali malaikat berbicara dengan manusia sebagaimana seorang berkata dengan temannya, memimpin mereka ke tempat yang aman. Berkali-kali perkataan malaikat yang menggembirakan, memperbarui semangat yang kendur dari orang percaya dan membawa pikiran mereka ke atas perkara-perkara yang dari dunia, menyebabkan mereka memandang oleh iman jubah yang putih, mahkota, cabang-cabang pohon palma untuk kemenangan yang akan diterima oleh orang-orang yang menang bila mereka mengelilingi tahta putih yang besar. Pekerjaan malaikat-malaikatlah untuk datang dekat kepada orang yang diuji, yang menderita, yang dicobai. Mereka bekerja dengan tidak kenal lelah untuk kepentingan orang-orang yang untuknya Kristus telah mati. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 129 dan 130. Sementara malaikat minum dari sumber mata air, orang-orang kudus di bumi minum dari aliran murni yang mengalir dari tahta, aliran yang menyenangkan dari kota Tuhan kita. Oh, semoga kita semua bisa menyadari dekatnya surga dengan bumi. Mari kita ingat bahwa pujian kita dilengkapi dengan paduan suara dari segenap malaikat di surga. Testimonis jilid 6 halaman 366 dan 367. Demikian pembacaan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Noven. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Lift Him Up halaman 239 paragraf 4 yang berbunyi,
Ada hubungan antara bumi dan sorga melalui Kristus, tangga mistik yang dilihat Yakub dalam penglihatannya di Betel. Ketika kita terpisah dari Allah, Kristus datang untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Tangga mistik yang Yakub lihat adalah Yesus Kristus. Yesuslah yang mendamaikan kita kembali dengan Bapa. Sebab oleh karena dosa, kita menjadi terpisah dari Allah Bapa, tetapi melalui Anak Allah kita terhubung kembali dengan Bapa. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 340 paragraf 1. Sorga dibawa lebih dekat ke dunia ini oleh tangga mistik yang dasarnya ditanamkan dengan teguh di atas dunia, sementara puncaknya mencapai tahta ilahi. Tangga mistik yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Sebab memang Yesuslah yang menghubungkan kita kembali kepada Bapa yang duduk di atas tahta ilahi. Kemudian Roh Nubuat juga berkata dalam Steps to Christ halaman 19 paragraf 2. Tangga mistik dari mimpinya melambangkan Yesus, satu-satunya media komunikasi antara Allah dan manusia. Tangga itu adalah Yesus dan Dia adalah satu-satunya media komunikasi antara Bapa dan kita. Jika disebut satu-satunya, artinya tidak ada tangga yang lain. Hanya Yesus saja yang dapat menghubungkan kita dengan Bapa. Itu sebabnya saat kita membaca ayat inti hari ini yang berkata dalam Mazmur 91 ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Siapakah yang memerintahkan malaikat-malaikat tersebut untuk menjaga kita? Allah Bapa tentunya. Allah Bapa lah yang memerintahkan malaikat-malaikat untuk menjaga kita. Bagaimana caranya para malaikat bisa turun untuk menjaga kita? Melalui satu jalan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Sebab satu-satunya yang menghubungkan kita dengan Bapa adalah Kristus, dan satu-satunya media komunikasi antara kita dengan Bapa adalah Kristus. Roh Nubuat berkata dalam From Eternity Past halaman 410 paragraf 5. Malaikat-malaikat Allah yang naik dan turun tangga yang dilihat Yakub dalam penglihatan akan membantu setiap jiwa yang mau untuk naik bahkan ke sorga yang tertinggi. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, malaikat dapat turun untuk membantu serta menjaga kita hanya melalui satu cara, yaitu melalui Yesus Kristus, Anak Allah. Malaikat tidak bisa turun kepada kita kalau tidak ada Yesus. Sebab, menjadi putra dan putri Allah halaman 247 paragraf 3 berkata, hanya melalui Kristus kita dapat beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jika disebut hanya, maka Yesuslah satu-satunya jalan masuk kepada Bapa. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, Allah Bapa mengutus para malaikatnya untuk menjaga kita, yaitu melalui Anaknya. Nyonya White menuliskan dalam manuskrip 33 tahun 1885 paragraf 2 yang berkata, semua orang yang memiliki hubungan yang hidup dengan Kristus akan memanifestasikan Roh Kristus. Mengapa hal ini penting kita ketahui? Karena hanya melalui Kristus kita menerima pelayanan para malaikat. Itu sebabnya meski Kristus sudah kembali ke sorga, Dia masih hadir bersama kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus yang disebut Roh Kristus. Dengan kita menerima Roh Kristus dalam hidup kita, maka kita terhubung dengan Kristus yang adalah tangga mistik itu. Dan bila kita sudah terhubung dengan Kristus, maka pelayanan para malaikat yang naik turun melalui Yesus menjadi bagian kita. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, ingat, ada Allah Bapa yang duduk di tahtanya. Ada tangga mistik yang adalah Yesus Kristus.
dan ada para malaikat yang naik turun di atas tangga yang gemerlapan itu. Inilah yang dilihat Yakub dalam penglihatannya, dan tidak ada yang lain. Allah Bapa utus para malaikatnya untuk jaga kita hanya melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Karenanya mintalah Roh Kristus agar tinggal dalam hati kita, sehingga kita terhubung, kita bersatu dengan Yesus, dan oleh persatuan kita dengan Kristus, kita menerima pelayanan para malaikat. Allah Bapa mengutus para malaikatnya untuk menjaga kita di segala jalan kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kabar baik pada pagi hari ini, bahwa Engkau mengutus para malaikat-Mu untuk menjaga kami di segala jalan kami. Dan satu-satunya cara kami boleh menerima pelayanan para malaikat adalah melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Oleh Yesus, maka kami sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa dapat terhubung kembali kepada Engkau, ya Bapa. Dan Dia adalah satu-satunya jalan untuk kami dapat masuk kepadamu. Itu sebabnya Yesuslah tangga mistik itu yang dilihat Yakub dalam penglihatannya. Dan kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar setiap hari, setiap saat, selalu meminta kehadiran Roh Kristus dalam hati kami. Sebab melalui kehadiran Roh-Mu ya Yesus, kami bersatu dengan Engkau, kami terhubung dengan Engkau, dan melalui Engkau kami menerima pelayanan para malaikat yang Bapa utus untuk menjaga kami. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.